Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita ketemu membicarakan hal yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa melahirkan karya monumental kita dan itu bermanfaat untuk diri kita dan banyak orang. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk menanyakan kepada diri kita, ada tidak keinginan kita untuk memiliki satu atau beberapa tulisan kita yang dipublikasi untuk menjadi referensi bagi banyak orang? Pernahkah kita membaca beberapa tulisan orang melalui buku, artikel? Ada tidak keinginan kita untuk punya tulisan seperti apa yang ditulis orang lain? Kadangkala kita bertanya, bagaimana bisa orang menulis dengan buku yang seperti yang kita baca? Keinginan itu kadang ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memulainya. Tentu pertanyaan ini dirasakan oleh setiap orang. Tetapi kalau ada keinginan atau kemauan kita bisa membuat pernyataan. Pada satu saat orang akan membaca tulisan kita dan akan menjadikan referensi sebagai bentuk hasil dari karya monumental kita yang bisa kita suguhkan kepada publik, dan tentu ini akan tercatat, manfaatnya mengalir untuk sepanjang waktu. Oleh itu, dari mana kita bisa memulai untuk bisa kita menelurkan karya tulis ilmiah kita dalam bentuk wujud buku, itu bisa terrealisasi. Kadang ada orang memulai, baru ada ide gitu ya, untuk menuangkan ke dalam buku, berhenti gitu ya, mandek, dan tidak dapat melanjutkan karena tidak ada moodnya, atau tidak ada semangatnya, atau keterbatasan dari segala hal. Keinginan itu bisa terwujud ketika kita bisa secara konsisten atau secara istiqamah untuk terus berjuang untuk menghasilkan tulisan kita yang bisa kita tuangkan ke dalam buku dan sampai kepada dipublikasi atau diterbitnya buku kita. Pengalaman saya menunjukkan bahwa di awal memang sulit gitu ya. Banyak halangan dan rintangan untuk kita bisa menelurkan sebuah karya ilmiah kita. Tetapi semangat itu tentu akan menjadi modal dasar gitu ya. Karena dalam video kali ini saya ingin berbagi gitu ya. Dari mana kita bisa mulai menuangkan ide kita ke dalam sebuah buku yang tentu sekali lagi kita belajar dari tulisan-tulisan orang yang sudah publis gitu ya, yang sudah kita jadikan referensi, karena ada keinginan kita untuk seperti melahirkan buku-buku yang sudah ada. Ada beberapa strategi praktis yang harus kita dalami atau kita implementasi kepada diri kita. Paling tidak ada 7 langkah yang harus kita tuangkan di dalam kita memulai sebuah tulisan kita. Yang pertama, kita harus memilih ide dan konsep
kira-kira ide kita tadi itu harus dekat dengan diri kita, sesuai dengan passion kita, atau sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan pekerjaan yang kita sukai, atau hobi yang kita jalankan. Seperti saya adalah orang yang berprofesi di dalam pendidikan, psikologi pendidikan. Tentu bacaan dan referensi saya terkait dengan buku-buku karya ilmiah yang ada dalam bidang psikologi pendidikan. Maka tentu ide dan konsep saya akan memilih segmen yang terkait dengan ranah pendidikan. Yang awalnya saya tertarik dengan bagaimana saya bisa menulis buku sehingga pada satu saat nanti orang akan membacanya. Pada waktu itu saya coba fokus karena saya konsen dalam penyelesaian disertasi saya tentang pendidikan. Tentu banyak buku-buku yang sudah saya baca dan banyak pengalaman saya yang di lapangan, dan sudah banyak juga yang saya tuangkan ke dalam tulisan-tulisan artikel pendek saya, dan itu menjadi modal dasar saya gitu ya. Jadi sehingga saya mencoba untuk fokus atau tertarik kepada satu bidang ilmu. Waktu itu saya berkeinginan bagaimana saya bisa menulis buku metodologi penelitian dan satu saat nanti orang akan membaca. Nah, jadi ketika saya mengambil keputusan untuk menulis satu bidang kajiannya, maka saya masuk kepada langkah berikutnya, langkah yang kedua, yaitu kita siapkan outline, kerangka atau sistematika isi buku yang akan kita tuangkan. Jadi kalau kita belajar bagaimana menulis skripsi, menulis disertasi, menulis jurnal, itu outline-nya, sistematikanya itu menjadi landasan utama untuk kita bisa memulai. Itu sekali lagi passion kita tadi. Maka apa yang terkait dengan sistematika, apa yang ingin kita tulis, itu kita buat kerangkanya dulu, dan dari kerangkanya kita siapkan peta mapnya atau peta dari penulisan buku kita. Jadi sehingga kita sudah punya mindset bahwa tulisan yang akan kita keluarkan itu memiliki sistematika yang jelas. Dan tahap yang ketiga, kita baru masuk kepada tahap untuk eksekusi, untuk memulai menulis, mengisi kerangka dari buku yang akan kita tulis, gitu ya. Jadi kita bisa memulai dari mana saja, sesuai dengan bacaan kita, referensi kita, pengalaman kita, diskusi kita, dan termasuk mood kita, semangat kita. Yang penting kita mulai, gitu ya. Jangan kita berpikir bahwa salah benar yang kita tulis. Yang penting kita tidak lari dari konsep awal atau drafting yang ingin kita lakukan. Kita mulai saja. Ya, apa yang terpikirkan, apa yang kita lihat, yang kita baca, dan itu kita rasa bahwa ada kaitannya dengan apa yang kita tulis. Jadi kita masukkan saja, kita tulis. Mau berat untuk menulis, gitu ya. Kita memulai dari satu bacaan, satu ketika, satu kata, ya, satu kalimat,
satu paragraf, satu lembar, dua lembar. Yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk mengeluarkan satu karya ilmiah monumental kita dengan ratusan lembar gitu ya. Tapi itu perlu kita ingat, itu dimulai dari ide. Ya, dimulai dari mindset kita yang kita tuangkan dalam satu ketika. Dan ketika itu sudah menjadi satu semangat yang kita lakukan gitu ya, maka itu akan mengalir dan akan menjadi satu tantangan bagi kita untuk menuangkan tulisan kita tadi dan didukung oleh referensi-referensi, data-data, dan sehingga setiap menit atau setiap waktu, jam, hari, nah kita bisa melihat hasil kita. Jadi drafting yang kita lakukan tentu sekali lagi nanti akan kita lakukan langkah yang kelimanya itu adalah review atau editing, yang sifatnya kita harus punya timeline atau waktu gitu ya, untuk kita bisa menargetkan sebuah tulisan kita itu akan memenuhi kriteria yang kita kehendaki atau masih harus kita perbaiki atau kita dalami untuk bisa kita tuangkan ke dalam tulisannya. Kadangkala gitu ya, kita kehilangan ide gitu ya, kehilangan semangat gitu ya. Jadi sehingga membuat kita berhenti. Kadangkala ketika sudah yang kita buat untuk beberapa lembar, ketika kita baca ya kita melihat tidak semangat gitu ya, tidak ada korelasi. Jadi untuk itu kita terus saja, mulai saja, jangan berhenti. Karena apa? Karena kita masuk kepada tahapan yang ke-6 itu, terus belajar dan berlatih. Jadi kita anggap kita memulai itu adalah belajar, berlatih. Jadi bahwa kita memulai sebuah tulisan kita, ide kita tuangkan itu kita anggap sebagai ranah kita belajar untuk terus-menerus latihan gitu ya, untuk sampai kepada kita familiar gitu ya dalam sebuah hobi. Kalau sudah menjadi hobi, sudah menjadi satu kebiasaan kita, maka keterpanggilan kita untuk menuangkan ide, pikiran atau bacaan kita ke dalam tulisan kita itu akan mengalir gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga pada waktunya, sesuai dengan waktu yang kita targetkan, kita akan mendapatkan hasil dari tulisan kita dan akan kita ajukan ke publikasinya. Publikasi karya ilmiah sekarang ini dicetak. Biasanya dalam pencetakan buku itu ada proses layoutnya, ada proses editingnya, draftingnya. Jadi sehingga tulisan-tulisan kita itu akan dilihat layak atau tidak layak untuk diterbitkan. Tinggal lagi yang menjadi semangat kita untuk melahirkan buku tadi, apakah ini merupakan bentuk semangat kita melahirkan karya monumental kita gitu ya. Ada semangat yang untuk ke benefit gitu ya, untuk ada semangat memang untuk sebagai bentuk representasi kita menuangkan ide kita ke dalam karya tulis ilmiah yang sebagai karya monumental. Jadi ini bisa kita wujudkan, bisa kita wujudkan dan bisa kita mulai. Jadi untuk itu menulis adalah satu seni atau kompetensi yang sebenarnya wajib kita miliki gitu ya. Karena apa? Karena dengan tulisan yang kita tuangkan dari ide pengalaman kita, ini akan sangat berarti dan bisa menjadi karya monumental dan akan menjadi karya yang bermanfaat bagi diri kita dan bisa menjadi alat ukur bagi kita untuk melihat kerja ilmiah kita. Jadi sehingga kita bisa setiap waktu mengupgrade ilmu kita untuk bisa bermanfaat. Kenapa? Karena memang tujuan daripada kita hidup ini yang lebih sempurna atau lebih baik itu adalah yang dapat memberi manfaat
Jadi ilmu yang ada dengan kita itu untuk bisa punya manfaat yang mengalir, ilmu yang mengalir, itu saya lihat adalah dengan semangat menulis. Dan untuk bagi kita pemula, memang di awalnya terasa sulit. Ketika ini sudah kita tekuni, insya Allah akan mengalir dan karya ilmiah kita akan terpublikasi. Dan ketika kita memiliki buku yang sudah dipublikasikan, di situ kita menunjukkan bahwa kualitas kita, semangat kita, dan juga ketika buku itu kita ajak untuk dibedah, ya, buku kita diajak untuk didiskusikan, di situ kita melihat nilai tambah kita sangat berarti ya, di banyak orang, apalagi kita sebagai guru, sebagai praktisi, sebagai dosen. Sekali lagi, buku atau karya monumental ini sangat berarti untuk menunjang profesi kita. Ayo, selamat mencoba untuk menulis karya ilmiahnya sehingga wujud dalam sebuah buku dan mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa subscribe, like,